Halo guys, nama gue Sami Steftech dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan minggu depan seperti biasa review Xiaomi Pad 6. Yap, barang baru lagi. Kita udah lama gak nge-review barang-barang baru ya. Dan juga untuk full reviewnya bakal sedikit lebih detail, jadi mungkin belum tentu minggu depan ya. Tadi gue bilang minggu depan, belum tentu minggu depan. Dan juga untuk Mi Pad ini sendiri gue beli pennya. Nanti kita juga bakal tes untuk minggu depan review gimana performance pennya. Nanti kita bakal cek juga. Pertama kita unboxing dulu Mi Pad-nya. Untuk harganya sendiri, Mi Pad-nya sendiri, Mi Pad 6, sorry, bukan Mi Pad, udah nggak pakai Mi lagi, sekarang Xiaomi lupa. Xiaomi Pad 6, sekarang kalian bisa beli harganya tuh di 5 juta pas. Dan untuk pennya, ini di 1 juta. Kalau misal kalian ingin beli cover, itu 300 ribu. Dan kalau misal kalian ingin beli keyboardnya, itu keyboardnya sama kayak pen, harganya di 1 juta pas. Jadi seperti biasa, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, speknya juga ini menurut gue sangat-sangat menarik untuk kelas tablet. Punya performance chipset yang paling gue suka, yaitu Snapdragon 870, komunikasi 7 nanometer, terus dia punya layar 11 inci, Full HD IPS panel, itu udah 144Hz monitor, dan juga dia itu support HDR10, Dolby Vision, UFS 3.1, untuk USB Type-C, udah USB Type-C 3.2, jadi transferring files bakal sangat cepat daripada HTC Xiaomi. Dan juga dia sudah punya baterai yang sangat besar, 8845 baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. Dan yang gue suka dia udah ada quad speaker setup. Jadi 4 ya speakernya, kayak di iPad Pro. Jadi ya, ini sih memang tablet ini ngingetin gue banget sama iPad Pro ya. Kayak versi iPad Pro Lite lah, gue bisa bilang Xiaomi Pad kalau kita lihat spek on papernya. Kita langsung aja buka. Pertama kita bakal buka untuk Mi Pad-nya. Tapi gue lupa tadi gue mau bilang untuk pennya. Untuk pennya, ini speknya cukup simple. Dia ini mirip banget sama pennya punya Apple ya, makanya harganya juga agak mahal. Di sini juga bisa kita lihat dikasih pen tip, dan untuk tekanan sensitivitasnya tuh bisa sampai 4000, terus ada ultra low latency. Ya speknya tuh mirip-mirip kayak Apple Pencil bisa dibilang. Kita pertama buka aja untuk iPad-nya. Kok iPad? Aduh, otak gue lagi error. Ini mirip banget kayak iPad soalnya box-nya. Kita panggilnya Pad 6 aja. Kita buka aja langsung Pad 6-nya. Di sini ada fitur-fitur utamanya. Kita langsung aja buka. Oh ya, sorry, untuk layar dia bukan Full HD ya. Gue salah tadi di speknya, tapi bener kok. Layarnya tuh WQHD. Itu tuh 2K, layarnya 2K. 1440p lah bahasa komputernya mah. Kita langsung aja buka. Yang pastinya support high-res audio, tapi sayang sekali ini walaupun support high-res audio, dia nggak ada headphone jack. Yap, ini mungkin salah satu kelemahan dari Mi Pad 6. Mungkin gara-gara dia tuh pengen banget niru iPad Pro ya, jadi dia sampai dicabut juga headphone jack-nya. Tapi ya gara-gara dia juga sih bener-bener nge-advertise slim unibody metal finish. Yap, untuk body dia full terbuat dari metal, jadi sangat premium. Kita langsung aja buka. Oke. Di sini seperti biasa, seperti HP Xiaomi lainnya, ada thank you card. Terima kasih. Sama-sama. Kepinggirin. Dan ini lumayan unik guys. Untuk si penutup tabletnya ini nggak kayak HP. Kalau HP kan biasanya pakai kayak plastik gitu. Ini tuh kayak fabric gitu ya feelingnya. Sangat high quality dan enak dipegang di tangan. Gue nggak tahu ini material apa. Mungkin buat para jurusan tekstil bisa tahu. Gue kurang tahu. Kalau bisa tahu bisa komen di bawah ya. Ini juga dia ada, oke, lumayan bagus ya, lumayan bagus. Nice. Kita kepinggirin dulu aja, kita lihat aksesoris lainnya ya. Kita kepinggirin dulu. So, aksesoris lainnya di sini manual, gede banget ya boxnya ya. Padahal manualnya segede menel, segede kecil. Sorry, bahasa Sunda gue keluar. Dan samping sini kita lihat ada, ini berat nih kayaknya charger dan teman-teman. Yap. Di sini tuh dia dikasih charging brick yang support 33 watt dan juga USB Type-C yang ini lumayan tebel loh. Enggak ada yang sama, biasa aja. Sorry, cuma placebo. Ya. Kelengkapan memang kayak iPad ya. Masih komplit, masih dikasih charger. Cuma segitu aja di boxnya. Presentasi sendiri sih basic. Cuma memang cukup clean, cukup enak dilihat. Kita langsung aja buka Mi Pad-nya. Habis itu kita buka pen-nya ya. Di sini ada pull tab-nya. Oh ini kayaknya bukan fabric deh, ini kayak plastik juga ya. Paper juga gitu. Ini unik loh itunya, materialnya. Gue kayaknya nggak pernah denger review HP pakai material kayak gini. Cuma memang ini sedikit kritik aja.
Dia pakai double tape ya untuk ininya, lemnya di sini. Jadi bisa kita lihat double tape-nya agak ngelupas tadi pas gue cabut, kelihatan banget. Tapi ya kita ambil aja, kita cabut stikernya biar kelihatan full. Desainnya bagaimana? Gue beli warna grey seperti kita lihat. Dan by the way, kalau misalnya kalian mau nonton gue nge-review Mi Pad 5, gue udah pernah nge-review Mi Pad 5 juga. Gue bakal taruh link di deskripsi ya. Di Mi Pad 5 gue bisa bilang itu tablet bagus banget, tapi kelihatannya ini step up yang lumayan tinggi sih dari Mi Pad 5. Nanti deh kita konklusinya minggu depan untuk full review atau 2 minggu lagi, tergantung reviewnya ya, selama apa. Pinggirin dulu. Dan sebelum kita cek Pad 6 ya, kita unboxing Smart Pen-nya dulu. Boxnya ini mirip-mirip kayak Apple ya. Dan juga dia itu untuk desainnya sendiri nggak kayak Apple Pencil 1, yang pasti ini lebih kayak Apple Pencil 2 ya. Jadi ada kayak legokannya di sini untuk naruh di iPad, jadi nggak awkward naruhnya. Sorry, bukan di iPad. Pad 6. Belakang ada spek singkatnya. Dia itu baterainya 130 mAh, normal. Dan ya, tadi juga gue bakal tes untuk battery life-nya, tapi kayaknya karena ini kan ngecasnya juga di iPad ya. Di iPad tuh kan iPad melulu sih otak gue. Di Pad 6. Jadi kayaknya mungkin baterainya bakal kuat banget sih. Karena gue juga suka pakai iPad Pro punya adik gue, dan dia ada Apple Pencil. Gak pernah di bawah 90% tuh Apple Pencil, selalu 100%. Karena kan selalu ngecas. Kita langsung di slide. Ini nggak ada segel kan. Slide-nya agak sulit karena memang ini enteng ya, jadi agak susah nge-slide-nya. Ini second generation yang pastinya bisa kita lihat. First generation, gue belum pernah coba. Ini dia, designed by Xiaomi. Ini dia pennya. Kita buka aja. Cuma memang satu hal yang agak gue kurang suka sama Smart Pen-nya Xiaomi, banyak banget FTC label gitu ya di sini bisa kita lihat. Emang ini stiker, bisa dicabut, tapi mending jangan dicabut menurut gue. Overall sih clean dia itu, dan juga ini memang nggak semahal Apple Pencil, jadi dia nggak pakai touch sensitivity ya, dia itu pakai touch button, ada 2. Ini kita lihat apakah fiturnya sama kayak Apple Pencil ya, yang bisa merubah dari pencil ke eraser dan teman-teman. Tapi ya, dia nggak pakai touch sensor ya, dia pakai buttons. Yang bisa jadi positif atau negatif buat beberapa orang, menurut gue ini netral sih, gue nggak komplain. Kita kepinggirin dulu aja. Dan ini dia untuk tabletnya, kita fokusin ke tabletnya lagi. Pad 6. First impresi, kalau misal gue merem ya, dan gue nggak ngeliat produknya, ini sih memang mirip banget form factor-nya sama Mi Pad 5. Tapi di Xiaomi Pad 6 ini, gue bisa bilang bodi belakangnya jauh lebih keren. Si kameranya tuh lebih proper ya bentuknya. Untuk kamera sendiri, ini tren HP Cina yang gue sangat benci sebenarnya. Kalau dia kameranya cuma satu guys, hanya 13 megapiksel yang bisa nge-record di 4K 30. Tapi dia itu kayak ngasih kesan ada 2 kamera di sini loh. Mungkin untuk Xiaomi Pad 6 Pro ya, tapi gak usah ada deh, jadi alay menurut gue. Dan untuk di depan, dia itu kameranya penempatannya bener ya, nggak kayak iPad Pro yang portrait. Ini kameranya di sini bener, jadi kalau misalnya dipakai buat conference video atau zoom, kerasa normal. 8 megapiksel dan videonya di Full HD 30 fps. Samping, di sini ada untuk pennya bisa kita lihat. Oh ya, di belakang di sini ada aksesoris magnetik buat keyboard. Di atas ada untuk pennya, kalau misalnya kita slide gini, dia langsung naruh ya. Agak sedikit berbeda. Kalau di iPad Pro kan dia tuh pensilnya di tengah, ini tuh lebih di pinggir. Gue sih lebih suka di tengah ya, rasanya lebih simetris aja. Tapi yang pastinya nggak bisa, karena kalau di tengah ini bakal ngalangin volume buttonnya. Di atas di sini ada power button, quad speaker yang support Dolby Vision Atmos. Nice, Dolby Vision dan Dolby Atmos. Di bawah ada USB Type-C, mikrofon, dan 2 speaker lagi. Gue bener-bener looking forward sih sama kualitas speakernya gimana. Untuk berat sendiri, oh ini what? Bisa nge-flip gitu ya tadi, keren juga. Berat sendiri sih cukup enteng. Untuk unibody menurut gue ini beratnya mirip-mirip sama iPad Pro sih, iPad Pro yang 11 inch. Kalau bisa kita ukur, 482 Apple Pencil-nya,
atau lebih tepatnya Xiaomi Smart Pencil second generation-nya hanya di 13 gram aja, sangat enteng. Dan first impression memang ini pensilnya mirip banget sama Apple Pencil loh, cuma kerasa lebih enteng aja menurut gue. Total berat berarti sekitar 500 gram ya kalau sama pensilnya. Dan ya, ini video udah kelamaan 10 menit karena gue banyak basa-basi. Kita langsung aja moving on ke quick review-nya. Gue bakal setup dulu si Xiaomi Pad 6 ya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup tabletnya. Yang pertama, Xiaomi Pad 6 ini memang sayangnya nggak ada secure authentication, jadi hanya bisa pakai passcode, tapi kalian bisa pakai Face ID kalau bisa pakai kamera, tapi dia bukan Face ID kayak di iPhone atau kayak di iPad Pro ya, yang benar-benar 3D image gitu. Ini hanya kurang bagus, hanya kamera doang, jadi nggak bakal se-secure PIN. Tapi kalau misalnya kalian bisa nggak peduli sama hal tersebut, ini kecepatannya cukup cepat kok. Jadi kalau bisa kita coba scan, bisa kita lihat tuh langsung centang, kita coba scan lagi, langsung centang, swipe up. Jadi ya, scanningnya cepat banget, tapi cepat dan gak akurat. Kok gak akurat sih? Gak secure maksud gue. Walaupun cepat tapi dia gak secure. Next, untuk konektivitas pennya sendiri ini sangat gampang. Yang ngingetin gue sama Apple. Pas tadi gue setup pertama, cara nge-connect-nya tinggal ditaruh di sini. Nanti dia bakal muncul tulisan connect. Tinggal klik connect, dia langsung connect. Lumayan cepat juga. Cara ngecek baterai juga, tinggal taruh ke atas gini. Nanti dia bakal muncul baterainya berapa, 100%. Ya mirip banget sama iPad Pro lah ya. Dan juga mirip banget sama iPad Pro ini dari UI-nya. Salah satu kelemahan besar dari Xiaomi Pad 5 tuh gue rasa dia UI-nya bener-bener kayak HP MIUI dibesarin. Kalau ini dia udah pakai MIUI sendiri ya, namanya MIUI Pad. Dan ini kerasa banget kok. Right off the bat pas gue boot, ini UI-nya memang lebih diperuntukkan untuk tablet. Di sini ada banyak dock area, bisa masukin banyak item. Dan juga dia ada kayak floating windows ada kalau misalnya kita multitasking, floating windows, kalian bisa milih misal mau nge-search atau nonton YouTube sambil buat note, ini bisa. Dan speaking of making notes, ternyata tombol yang ada di pen ini tuh untuk shortcut. Jadi kalau misalnya kita ke setting, by the way untuk software sendiri dia di paling baru ya, MIUI 14, Android 13. Dikasih update sampai 3 tahun kok, jadi sampai Android 16. Lumayan bagus. Jadi kita balik lagi ke Smart Pen-nya, kalau misalnya kita ke stylus dan keyboard, di sini bisa kita lihat di stylus, dia itu ngasih tahu untuk yang paling depan untuk writing, dan untuk yang belakang untuk nge-screenshot. Jadi kalau misalnya kita press and hold belakang, dia bakal nge-screenshot, bisa kita mau ngambil ini doang. Dan itu bisa langsung diedit on the go juga. Kalian apalah. Ini menurut gue sangat handy, yang ngingetin gue sama Samsung Galaxy Note. Dan kalau misalnya kita pencet dan tahan tombol yang di depan, ini kalau misalnya kita mau nulis, kalau misalnya kalian ada ide atau ingin buru-buru ke note, kalau misalnya kalian mungkin lagi di YouTube, mungkin lagi nonton YouTube, terus kita, pengen ke note, tinggal pencet ini, press and hold, tap the screen, dia press and hold, tap the screen, dan dia langsung muncul note-nya. Di sini nih, di floating windows. Kalian bisa digedein, cuma gue lupa lagi cara ngegedeinnya gimana. Dari sini mungkin, oh ya dari sini. Oke, ke atas dulu, there you go. Bisa digedein juga, bisa di resize yang lumayan unik ya. Dan kalian bisa nonton YouTube sambil nulis-nulis. Speaking of nulis-nulis di tablet ini menurut gue mirip banget sama di iPad loh, surprisingly. Yap, first impression ya, ini belum sampai full reviewnya, hanya gue coba-coba nulis. Yang ngingetin gue sama di iPad Pro. Note-nya aja aplikasinya mirip banget kayak Notes di Apple ya. Xiaomi memang suka banget niru Apple. Tapi nggak apa-apa deh, kalau harganya lebih murah sih gue nggak bermasalah. Jadi kalau misalnya kita quick note, kayak kalian bisa typing ya pastinya, tapi kalian juga bisa scribble, sketching, oke. Jadi kita lihat, dan handwritten note di sini. Kalau misalnya kalian mau nulis sesuatu, misal apa ya, quick brown fox. Yap. Tulisan gue jelek banget karena gue nggak biasa nulis di layar kayak gini. Tapi ini sensitivitasnya sangat sensitif banget ya. Dia nggak kejar-kejaran gitu kan. Biasanya kalau di iPad murah ya, kayak di iPad 9 pakai Apple Pencil First Generation, itu kayak kejar-kejaran si pen dan layarnya. Ini karena dia high refresh rate dan juga latency Smart Pen-nya sangat rendah.
Jadi nggak ada masalah tersebut. Sama juga ini ada pressure sensor, jadi kalau misalnya kalian mau lebih neken, lebih tebal si tulisannya, kalian tinggal tekan aja layarnya. Bisa kita lihat lebih tebal, kalau gue lepas pressure-nya jadi lebih halus lagi. Makin halus. Gue tekan jadi tebal lagi. Dan ini juga bisa bisanya dilihat. So ya, first impression sih Smart Pen-nya untuk harga 1 juta lumayan enak ya dipakai buat ngetik-ngetik gitu. Mirip banget sama iPad Pro M1 yang gue punya. Alright, kita moving on aja untuk ke speed test-nya sendiri. Speed test dia itu bisa support 5 GHz Wi-Fi. Kita lihat apakah bisa nyentuh 200 MB yang Wi-Fi gue bisa nge-handle. Untuk navigasi sih ini kerasanya kayak lebih snappy pakai pen ya daripada pakai tangan, nggak tahu kenapa. Ya kayak di iPad lah. Speed sendiri bisa kita lihat sangat impresif ya. Kalau dia pakai Snapdragon 870 bisa mencapai speed nggak sampai full 200 MB tapi 150 udah sangat cepat. Untuk uploadnya sendiri sama juga. Jadi 150 download dan upload. 50 MB lebih rendah dari line speed tapi menurut gue udah cukup bagus. Oh ya guys, gue hampir lupa. Satu lagi yang Smart Pencil ini bisa ngelakuin, kalau misalnya kita ke Play Store, terus kita mau milih-milih aplikasi, dia bakal tahu sebelum kita nyentuh aplikasinya. Jadi kalau misalnya kita hover kayak gini, bisa kita lihat, udah di highlight tuh, kelihatan nggak? Coba kita zoom dikit. Gue mau pilih Genshin Cloud, ke highlight. Kelihatan nggak nih? Tuh, highlight. Ini gue belum nyentuh layarnya, tapi udah ke highlight. Tuh. Ya kan? Udah ke highlight semua. Menurut gue itu lumayan unik ya. Jadi kalian bisa langsung tahu dia mau nyentuh kemana. Karena dia kan connect via Bluetooth, jadi udah tahu si pensilnya mau nyentuh kemana. Ya, lagi-lagi sama seperti Apple Pencil ya. So that's pretty good. Menurut gue sih ini satu paket gini gue beli harga 6 juta pas. Dan gue bisa bilang first impresi kelihatannya ini bargain banget sih. Dari build quality, performance, tadi gue juga download aplikasi, navigasi performance-nya kelihatan oke banget ya, kelihatan mantep banget. Cuma yang gue rasa kayaknya bakal jadi kelemahan ini dari baterainya deh. Pas gue setup baterai 72% dan sekarang udah di 65%. Kelihatannya agak sedikit boros kalau buat heavy usage. Tapi nanti kita bakal tes minggu depan untuk lebih detailnya ya. Nah, last but not least, mari kita langsung aja tes untuk kamera quality-nya ya. Ini hanya quick test aja. Buat kalian kalau mau scan dokumen sebagus apa ya, kita coba tes foto ke casing-casing atau box-box IM. Di gambar kelihatannya pudar ya ini. Si gambarnya cukup pudar, tapi kalau tes sendiri sih cukup bagus menurut gue untuk iPad atau untuk tablet seharga 5 jutaan sih, atau 5 juta pas. Cukup oke. Dan dia ada night mode juga loh. Lumayan bagus ya. Selfie-nya kita coba aja tes. Selfie juga cukup oke, banyak noise tapi acceptable. Oke. Mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impresinya. Seperti yang tadi gue bilang, first impresinya sih gue bener-bener impress banget sama price to performance-nya. Seperti biasa, Xiaomi price to performance-nya cukup bagus. 5 juta dapat tablet pakai 865 yang menurut gue masih sangat powerful, udah sangat oke. Dan tambah Apple Pencil atau Smart Pen dari Xiaomi yang cukup murah, lebih murah 1 juta dari Apple Pencil 2. Ini sih kombinasi dua gini aja menurut gue buat kalian para anak kuliah mungkin udah enak banget ya. Tapi kalau misalnya ingin tambah, bisa tambah Bluetooth keyboard yang lebih murah atau beli dari Xiaomi harganya 1 juta yang udah termasuk sama folding case-nya. So ya, mungkin cuma segitu aja. Udah kelamaan, ini udah 20 menit ya videonya. I'm sorry about that. Minggu depan gue bakal full review dan kira-kira pertengahan minggu ini atau minggu depan pertengahan bakal gue tes gamingnya ya. Full gaming test ya, seperti di Infinix GT10 Pro kemarin. So ya, thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Bye.